Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayul ikhwah azani Allah wa iyyakum, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lalu bagaimana kita bersyukur kepada Allah? Banyak orang berkata, kita bersyukur. Lalu bagaimana tata cara merealisasikan syukur itu sendiri? Tentunya merealisasikan syukur adalah sesuatu yang mudah insya Allah. Tetapi kita butuh kepada sesuatu yang bisa memberikan kepada kita pemahaman tentang hakikat daripada syukur itu sendiri. Ketahuilah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Nabi Nuh sebagai hamba yang syakur, abdan syakura. Sungguh ini menunjukkan bahwasannya kategori hamba yang bersyukur adalah merupakan perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimanakah kita bersyukur ya akhi? Ketahuilah, sesungguhnya seseorang disebut bersyukur apabila ia telah memenuhi 3 syarat. Yang pertama, yaitu mengakui nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hatinya, bahwasanya itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Masuk di waktu pagi ini, di antara hambaku ada yang beriman kepadaku dan ada yang kafir kepadaku. Adapun orang yang mengatakan, kami dihujani dengan karunia Allah dan rahmatnya, fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kaukab. Dia adalah orang yang beriman kepadaku dan kafir kepada bintang-bintang. Adapun orang yang berkata, kami dihujani di pagi hari ini, kami dihujani mutirna, bikauka bikada wa kada, binaui kada wa kada. Kami dihujani dengan bintang ini dan itu. Maka kata Allah, ia adalah orang yang kafir kepadaku dan ia beriman kepada bintang-bintang. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Lihat, hamba ini menisbatkan nikmat itu kepada selain Allah. Berarti orang yang menisbatkan nikmat kepada Allah dan mengakui dengan hatinya bahwasanya nikmat itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berarti ia telah bersyukur kepada Allah Jalla Tsana'uhu. Maka dari itu ya akhul Islam azani Allah wa iyyakum, ini adalah merupakan syarat yang pertama dikatakan seseorang hamba bersyukur kepada Allah, yaitu al-i'tiraf, i'tiraful qalb, yaitu pengakuan dengan hati bahwasannya nikmat itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah hamba yang bersyukur. Kemudian yang kedua ya akhul Islam azani Allah wa iyyakum, hamba yang bersyukur adalah yaitu yang mengucapkan dengan lisannya. Dia memuji Allah Jalla Tsana'uhu. Dia memuji Allah dan berucap alhamdulillah, maka ia telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ya akhul Islam azani Allah wa iyyakum, Allah sangat suka dan sangat cinta untuk dipuji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa ahadun ahabbu ilaihil madhu minallah. Tidak ada siapapun yang paling suka untuk dipuji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada siapapun yang paling suka untuk dipuji melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah cinta kepada hamba-hambanya yang suka memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu ya akhul Islam azani Allah wa iyyakum, orang yang senantiasa memuji adalah hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya seorang hamba apabila telah makan lalu ia mengucapkan alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makanan kepadaku makanan ini dan memberikan rizki kepadaku
makanan ini dengan tanpa ada daya dan upaya kecuali melainkan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kata beliau akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Berarti hamba ini adalah hamba yang bersyukur kepada Allah. Hamba ini yang mengetahui bahwasanya nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Semua kenikmatan yang kita rasakan itu dari Allah, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan musibah yang menimpa kita, hendaknya kita memuji Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis adalah Rasulullah SAW apabila ditimpa kenikmatan, beliau mengucapkan alhamdulillah alladzi tatimu bihi salihat. Dan apabila beliau ditimpa oleh Allah musibah, maka beliau berucap alhamdulillahi ala kulli hal. Subhanallah. Adapun yang kedua, ya akhul Islam azani Allah wa iyyakum, maka sesungguhnya orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yang menggunakan kenikmatan ini dalam rangka beribadah kepada Allah. Menggunakan kenikmatan itu untuk beramal saleh. Menggunakan kenikmatan yang Allah berikan kepada dia berupa nikmat sehat, berupa nikmat berbagai macam nikmat berupa harta, kemudian ia gunakan untuk kemudian di jalan Allah, ia infakkan hartanya di jalan Allah. Ia jadikan kesehatannya untuk beribadah kepada Allah. Berapa banyak orang yang tertipu oleh kesehatan dan waktu luang? Berapa banyak orang yang tidak menggunakan kesehatan dan waktu luangnya? Pada Rasulullah SAW bersabda, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu padanya. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu padanya. Apa itu? As-sihat wal faragh. Yaitu kesehatan dan waktu luang. Ketika kenikmatan sehat itu, ya akhul Islam azani Allah wa iyyakum, digunakan sebaik-baiknya. Digunakan ia berusaha untuk mentaati Allah ketika ia sehatnya, maka ia telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Maka sesungguhnya ya akhi azani Allah wa iyyakum, ini adalah merupakan hakikat syukur. Yaitu yang pertama, mengakui dengan hati bahwa ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ia nisbatkan nikmat itu kepada Allah. Adapun kemudian ia menisbatkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itulah kufur kepada Allah. Sebutkan dalam ayat Allah taala berfirman ketika menyebutkan tentang orang-orang, yaitu tentang si Qarun, yang ia berkata, innama utituhu ala ilmin indi. Aku diberikan semua ini disebabkan keilmuanku, kecerdasanku, kepintaranku. Ia menisbatkan nikmat kepada dirinya. Ia mengatakan bahwa aku diberikan banyak sekali harta yang banyak seperti ini akibat daripada kecerdasanku, daripada kepintaranku. Subhanallah, si Qarun telah kufur nikmat. Ia menisbatkan nikmat itu kepada dirinya. Andaikan ia menisbatkan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu ia menjadi orang-orang yang bersyukur. Akan tetapi ya akhwat Islam azani Allah wa iyyakum, seorang hamba tentunya mengakui bahwasannya nikmat itu dari Allah. Oleh karena itu ya akhi azani Allah wa iyyakum, termasuk kufur nikmat ketika ia menisbatkan nikmat itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Pujilah Allah. Pujilah Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita. Berapa banyak nikmat apabila kita hitung, kita tidak akan bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak akan bisa menghitungnya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Seorang hamba ketika ia bersyukur kepada Allah, Allah akan tambahkan lagi. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, maka aku akan tambahkan untukmu. Apabila kamu bersyukur, Allah akan tambahkan lagi kepada dia. Ketika kita bersyukur kepada Allah, mensyukuri nikmat yang begitu banyak yang memberikan kepada kita, Allah akan tambahkan dan tambahkan lagi, subhanallah. Diberikan keberkahan dalam kenikmatan kita. Maka dari itu ya akhi, janganlah sampai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita berubah menjadi malapetaka. Bagaimana bisa? Ya, kenikmatan itu berubah menjadi malapetaka. Kapan?
ketika kenikmatan itu menipu diri kita. Kita menganggap seakan-akan kenikmatan itu tanda Allah sayang kepada kita. Sehingga ketika Allah berikan kenikmatan seakan-akan itu adalah merupakan tanda kasih sayang Allah kepada kita. Padahal belum tentu, ya akhi, azani Allah wa iyyakum. Dengarkan firman Allah, sabda Rasulullah SAW. Idza ra'aita, kalau kamu melihat ada orang yang diberikan oleh Allah kenikmatan akibat maksiatnya, maka itulah hakikat daripada istidraj, diulur oleh Allah. Lalu Rasulullah membawakan firman Allah Ta'ala, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idahum mublisun. Allah berfirman, falamma nasu, ketika mereka telah melupakan apa yang telah diperingatkan kepada mereka, kami bukakan pintu-pintu segala sesuatu. Sehingga apabila ia telah gembira, merasa senang dengan apa yang Allah berikan kepada dia, sekonyong-konyong adab kami menimpa dia. Ternyata dia pun termasuk orang-orang yang bersedih hati. Subhanallah, ikhwatul Islam, azani Allah. Lihatlah, orang ini diberikan kenikmatan oleh Allah akibat maksiatnya. Ternyata itu tanda bahwa ia diistidraj, diulur oleh Allah supaya bertambah kesesatannya. Ini sesuatu yang sangat menakutkan sebagai seorang mukmin. Ternyata nikmat itu berubah menjadi malapetaka. Nikmat itu akibat daripada ia tidak mensyukurinya. Ia gunakan nikmat itu untuk berbuat maksiat kepada Allah Jalla Tsana'uhu. Maka ya akhul Islam, azani Allah wa iyyakum, ketika seorang hamba diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kenikmatan, kemudian ia mengintrospeksi dirinya, ia memeriksa dirinya, apakah kenikmatan ini akibat ketaatan dia? Ketika kenikmatan menghampiri kita dan kita ingat, alhamdulillah selama ini kita berbuat ketaatan, maka pujilah Allah. Itu adalah sebagai sebuah keberkahan yang Allah berikan kepada hamba. Tapi ketika nikmat itu menghampiri kita, setelah kita berbuat maksiat, subhanallah, ini yang menakutkan diri kita. Ini yang membuat kita khawatir, jangan-jangan ini istidraj. Subhanallah, ya akhal Islam, Imam Ahmad bin Hanbal pernah disampaikan kepada beliau, apa itu, wahai Imam Ahmad? Orang-orang memuji engkau, wahai Imam Ahmad. Tapi apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Akhsha an yakuna hadha istidraj. Aku khawatir ini istidraj dari Allah, diulur agar aku tambah sesat. Subhanallah. Rupanya Imam Ahmad bin Hanbal, ya akhal Islam, azani Allah wa iyyakum, merasa khawatir apabila nikmat itu berupa pujian manusia, berupa apapun yang Allah berikan kepada kita, ternyata itu menjadi sebuah istidraj dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ya akhal Islam, kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajib kita syukuri. Dan kita pun juga hendaknya ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, introspeksi diri. Jangan sampai ternyata nikmat itu akibat maksiat-maksiat yang Allah berikan kepada kita. Ikhwatal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian ya akhi, janganlah engkau jadikan kenikmatan itu parameter seseorang diberikan oleh Allah kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu. Lalu ia memberikan nikmat kepadanya. Allah memberikan kenikmatan kepada dia. Ia berkata, Rabbi akroman, Rabbku memuliakanku. Seakan-akan kemuliaan itu ia ambil sebagai parameter bahwasannya seseorang itu diberikan nikmat oleh Allah, berarti ia mulia. Kalau begitu, orang-orang kafir yang kaya raya itu pun tidak termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Ini tidak mungkin, ya akhwat Islam. Parameter seorang mukmin tiada lain adalah keimanan dan ketakwaan. Maka dari itu ya akhi, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat harta benda, nikmat diberikan kemudahan kita untuk memakan makanan-makanan yang lezat. Gunakanlah itu semuanya untuk mentaati Allah. Sehingga kenikmatan itu tidak berubah menjadi malapetaka untuk hidup kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kenikmatan-kenikmatan itu yang diberikan oleh
yang diberikan oleh Allah kepada kita menjadi sebuah keberkahan dalam hidup kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya akhi, agar kita termasuk orang-orang abdan syakura, seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya di antara rasa syukur kita adalah dengan cara mempelajari agama Allah, dengan cara menuntut ilmu Allah, lalu kita mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kemudian kita berusaha untuk istiqomah di atas jalan yang hak. Kemudian kita senantiasa berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, kokohkan hati kami di atas agamamu. Maka itulah ya akhwal Islam, hamba yang bersyukur, hamba yang berbahagia. Setelah diberikan kenikmatan oleh Allah di dunia, Allah pun berikan kenikmatan di akhirat. Itu sesuatu yang tentunya kita harapkan. Ini saja yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.